Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini membahas kitab Mika pasal 2 yang disampaikan oleh Pastor Hoki. Hari ini kita melihat kitab para nabi di Perjanjian Lama. Kebanyakan kita membaca semacam tema atau khotbah yang seperti tidak kurang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Kita agak kurang begitu berminat. Kebanyakan kita seperti suka membaca kitab Yunus, apa yang dia hadapi, dan waktu kita membaca ceritanya kita akan mudah masuk. Tetapi kalau kita masuk dalam seperti tema khotbah, kita sulit untuk masuk di dalam tema, dalam ayat. Seperti bagaimanapun kita untuk memaksa diri kita masuk, tetapi kita tidak bisa meresapi, tetapi kita bisa sebab firman Allah demi kebaikan kita dijaga. Seperti kitab Mika, di situ ada 7 pasal, semuanya sangat berharga, dan saya percaya seumur hidup Mika yang ia katakan tidak sedikit ini, tetapi ini spesial dipelihara. Tetapi kalau harus kembali di zaman sejarahnya Nabi, terlebih lagi di zaman kita yang begitu ada jarak, maka kita ada kesulitan dalam membaca. Kita bisa untuk sebagai pelajaran untuk meneliti surat-surat ini, tetapi kalau kamu membaca merasa sangat semarak, membaca sangat hidup, berinteraksi dengan hidupmu, maka semua itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Saya pun telah mengalami cukup waktu yang lama waktu saya menulis tentang tema khotbah. Di situ saya menulis kitab Yeremia. Di situ ada 52 pasal, itu sangat yang berat dan sulit. Tetapi setelah saya membaca dan saya paham, saya belum merasakan tidak ada kesulitan untuk membaca kitab para nabi. Kita terus menghadapi tantangan yang dari atas, maka kamu bisa berlari di tanah yang datar. Saya merasa firman Allah itu hidup. Kita selalu berjalan di dalam 2 jalan yang horizontal dan vertikal. Kita salah satu pihak kita berjalan di jalan sejarah sekitar 700 tahun sebelum Masehi, kalau bagi kita sekarang sekitar berjarakan 3000 tahunan. Tetapi demi untuk memahami apa yang dikatakan oleh Nabi ini, maka saya memodernkan di zaman kita sekarang bagaimana kita memahamkan untuk pasal ini, ayat-ayat ini. Dan di dalam ayat ini saya bagi dalam 3 bagian. Poin yang pertama dengan tema bangun pagi, apa yang kamu pikirkan. Setiap zaman ada orang akan bangun pagi-pagi, dan waktu kamu bangun tidur, apa yang kamu pikirkan. Waktu kamu bangun apa yang kamu pikirkan. Di situ banyak yang kamu renungkan, dan dalam renungan ruangan ini kamu akan mengenal dirimu sendiri. Dan di sini dikatakan ada orang yang merancangkan kedurjahanan atau rencana yang kejahatan. Dan waktu saya itu mengingatkan diri saya sendiri, pengkhotbah mengingatkan saya, waktu kamu bangun langsung kamu tendang selimutmu, jangan kamu
tiduran di tempat tidur, kamu harus bangun langsung berdoa dan sungguh-sungguh kamu membaca Alkitab, maka harimu adalah hari yang baik. Dan banyak orang pagi sudah bangun, tetapi di waktu yang tidak ada waktu kesian ini merupakan saluran bagi setan. Saya merenungkan apakah hari saya akan berjalan dengan baik, saya berjalan baik atau tidak. Ayat 1 dengan 5 ini dikatakan, celakalah orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidur. Dan saya ingin bertanya kepadamu, selain pagi hari ini kamu datang untuk ikut renungan pagi, apa yang kamu pikirkan? Pikiran kita tidak kosong. Memang ada lagi orang bagian yang lain. Kalau alarm baru berbunyi, dia tidak bisa langsung bangun, tapi harus berbunyi berulang kali baru bisa bangun. Seperti dia orang yang kosong, masuk di dalam hari-harinya. Dan kita mengenal diri kita sendiri. Di sini Nabi mengatakan, celakalah orang yang merencanakan kedurjanaan dan kejahatan di tempat tidurnya. Tapi kalau terbalik, kamu adalah komunitas imam, kamu bangun, kamu mengingat akan Allah, dan kamu ingat bagaimana salib yang membentukkan hidup saya, maka sesungguhnya hidupmu akan berbeda. Kamu tahukah 10 perintah Allah? Yang 10, jangan menginginkan milik orang lain. Banyak orang yang berdagang atau berniaga, dia tidak akan setengah sadar setengah tidur mengerjakan, tetapi dia pagi-pagi sudah merencanakan, bahkan sebelum lagi dia bangun, dalam hatinya sudah banyak rencana-rencana. Mika melihat orang-orang yang demikian, dikatakan celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Ini dijamankan di zaman 800 sebelum Masehi, orang-orang yang berkuasa bagaimana merampas milik-milik orang lain. Dalam dikatakan peta yang dirancangkan Tuhan itu berbeda, sebab 7 tahun harus istirahat setahun, apapun tidak boleh dilakukan. Kamu di tahun ini milikmu, kalau ladang-ladangmu tidak menghasilkan, seperti dijual untuk orang lain. Sehingga diri tidak bisa menghasilkan bagi diri sendiri, maka dia menjadikan dirinya sebagai budak dan dijual bagi orang lain. Tetapi masyarakat yang dibangun oleh Allah itu 50 tahun mereka akan dipulihkan. Kamu harus membebaskan budak-budakmu dan melepaskan tanahmu bagi orang-orang yang berkuasa. Kamu merampas, kamu menindas milik orang lain. Kalau kamu tahu setelah 50 tahun kamu harus mengembalikannya, kalau tidak, maka negara ini tidak menghargai hukum Allah. Padahal dalam 7 hari, 1 hari mereka juga tidak menguduskan hati. Di tahun 7 kali 7 tahun 49, di tahun 50 mereka tidak membebaskan, mereka sengaja melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tapi ini bukan kehendak Allah. Kehendak Allah tidak ada jajahan bagi tanah.
Kamu tidak ada jalan lain memaksamu untuk menjual diri sendiri sebagai budak, sebab kamu punya harapan. 7 hari kamu bisa mengadakan perubahan. 50 tahun kamu bisa menjadi orang yang merdeka. Kalau tidak karena kamu dipaksa oleh orang lain. Adakah kamu melihat Allah hendak membangunkan masyarakat dalam Israel yang sangat teratur? Tetapi kita merenungkan dalam sejarah Israel, apakah mereka bisa melakukan? Tentu kita tidak perlu mengadakan penguraian dalam masyarakat, dan saya bertanya satu hal yang sangat mudah. Pagi hari kamu bangun tidur, apa yang kamu pikirkan? Kemudian mengikuti tanganmu apa yang ingin kamu lakukan, maka hidupmu akan demikian, dan setiap hari dimulai dengan demikian. Banyak kesempatan agar jangan terlepaskan untuk mencari keuangan, harus direncanakan dengan baik-baik, dan jual beli ladang jangan sampai rugi. Tentu ini bukan hanya keserakahan bagi orang kaya, tetapi bagi kita orang biasa saja. Orang-orang biasa, adakah kita punya keserakahan? Melihat orang lain punya, apakah kita sendiri juga menginginkan? Kita seperti masuk di internet, lewat internet kita selalu melihat-lihat seperti kehidupan kita tidak dipuaskan. Ini perkara dari kerajaan utara. Kerajaan utara, waktu mereka terus berjalan, makin semangat, banyak orang yang kuat dalam masalah penguasa politik, bukan lagi dari keturunan raja yang berkuasa, tetapi sebagai yang menjadi panglima yang punya kuasa. Mereka di situ membuatkan rencana untuk mengambil kedudukan, sehingga mengakibatkan ketidakamanan bagi masyarakat, bahkan penindasan. Jadi itu setiap dari pagi bangun, apa yang kamu pikirkan? Dan saya pun mendengar ada saudara yang bilang pagi hari 3 jam 4 jam 5 dia sudah bangun. Kamu bangun, apa yang kamu lakukan? Saya merasa Allah membangunkan dia, tetapi Allah, mengapa engkau tidak berbicara kepadaku? Jadi dia di situ agak kesal. Kalau tidak ada yang dibicarakan, jangan bangunkan aku sampai aku bangun sendiri. Kita pun ada yang demikian. Seperti pagi-pagi sudah bangun tetapi hanya diam saja. Setiap hari demikian. Sampai suatu hari saya mendengar Allah berbicara dengan saya. Itu suara hati saya. Saya mendengar Roh Kudus berdoa untuk saya. Sesungguhnya orang yang pagi-pagi bangun itu banyak kekhawatiran dan tekanan. Saya merasa harus mendengar dari luar apa yang Tuhan bicarakan kepada saya, dan saya sendiri mendengar dari dalam hati kata keluh kesah yang tidak bisa saya ungkapkan, dan perlahan saya bisa tidur. Ini bukan keluhan kesah saya, suara saya, tetapi keluhan itu seruan dari Roh Kudus. Dan hari ini saya membaca ayat ini, sudah ada pengalaman yang lain. Ada orang yang merancangkan kerancangan yang jahat, tetapi kalau kamu adalah kerajaan imam, pagi-pagi bangun, apa yang kamu kerjakan? Tahukah kamu, di situ banyak orang memikirkan suatu sesungguhnya kita bisa menjadi pendoa bagi orang lain dan untuk keluarga kita. Rupanya banyak rumah tangga yang retak sebab mereka juga tidak bisa tidur, dan banyak keluarga yang tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Allah pagi-pagi membangunkanmu jam 5.04 itu punya rencana sendiri, bukan mengutamakan perasaan sendiri atau mendengarkan keluhan diri sendiri yang tidak bisa diungkapkan, tetapi berdoa syafaat bagi orang lain dan berdoa bagi orang yang sama pagi-pagi yang sudah bangun karena tekanan hidup. Orang-orang yang terus merencanakan kedurjanaan, kejahatan, Allah juga berfirman, aku juga punya rencana. Di ayat ketiga dikatakan Allah sendiri, sesungguhnya aku merancangkan malapetaka terhadap kaum ini, terhadap orang yang malam hari banyak pikiran, paginya melakukan kedurjanaan. Allah pun berfirman, aku juga punya aku rencana untuk merancangkan malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindar lehermu daripadanya. Mereka tidak bisa menghindar sebab keputusan Allah melakukan demikian agar situasi berbuat demikian. Banyak hal yang tidak pernah terpikir akan terjadi. Jangan mengira pagi-pagi bangun lebih dibandingkan dengan orang, tetapi di situ merancangkan malapetaka. Banyak hal yang tidak bisa dilihat. Tahukah kamu, orang yang angkuh itu mudah terjatuh sebab matanya tumbuh di atas kepala, tidak bisa melihat jalan di depan, yaitu mengutamakan perkara sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Maka Allah berfirman demikian, malapetaka akan datang kepadanya. Tidak perlu Allah merancangkan lubang atau perangkap sehingga dia terjatuh, tetapi asal kamu angkuh, kamu sombong, maka kamu akan terjatuh. Kamu pun tidak tahu mengapa bisa terjadi. Seperti katakan oleh kita saudara saya tadi, kalau kamu misalnya mabuk, suatu hari kamu akan diangkut. Bukan hanya kita katakan saudara itu, tapi kita pun bisa demikian, melakukan hal yang menurut diri kita sendiri. Banyak hal yang tidak pernah kita rencanakan akan terjadi, tapi saya merasa kalau pagi-pagi bangun yang harus saya lakukan bersyukur. Pertama, tidak ada orang yang bisa merancangkan harimu. Sesungguhnya setiap hari itu menerima. Setiap hari terjadi di dalam hidup kita. Kita bukan Allah. Kita tidak bisa merancang hari besok atau lusa, walaupun seberapa banyak rencanamu. Kalau tidak mengikuti langkah Allah yang kamu rencanakan, yang kamu rancang, hanya itu kamu akan bersusah payah. Kalau kamu tahu bersyukur, pagi-pagi kamu sudah bersyukur, Bapa Surgawi, inilah harinya Tuhan, hari yang kau berikan kepadaku. Engkaulah Allahku, aku harus berjalan dalam kehendak-Mu. Mohon Engkau berkati agar aku mengalami keajaiban-Mu. Kamu lihat setiap matahari pun berbeda, dan setiap pagi juga berbeda. Jadi setiap pagi hari akan ada. Jadi rancangan Allah sangatlah spesial, dan kita harus menghargai, menghormati Allah. Kita harus tahu bersyukur, kita berjalan dalam kehendak Allah. Kalau kita menganggap Allah itu tidak ada, kalau kita menginginkan melakukan keinginan kita sendiri, maka kita tidak dalam pelindungan Allah dan dalam berkat Allah. Maka kesombongan kita akan membawa kita pada kegagalan. Ayat keempat dikatakan,
Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu, yaitu nasib sendiri itu diakibatkan oleh diri sendiri, dan akan mendengar suatu ratapan dan akan berkata kita telah dihancur lulukan. Kita dengan bersusah payah kita merampas, saya telah beli rumah, tetapi di sini ayat berkata bahwa bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang akan mengembalinya, dan ladang-ladang kita dibagikan kepada orang yang menawan kita. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa mengadakan untuk melawan dengan Allah. Kalau kita mengadakan bergumul dengan Allah, maka dengan demikian bersusah payahmu akan diberikan dengan berlawanan dengan kehendak Allah, maka milikmu akan diberikan kepada orang lain. Kita mohon Tuhan di poin yang pertama, kita mohon Tuhan untuk Allah, dialah Allah yang Allah dari kita. Kemudian kita di sini bagian kedua saya bertanya, kalau pendapat berbeda kamu akan mendengar siapa? Kalau mempunyai pendapat berbeda, kamu akan mendengar siapa? Ada orang yang bertanya kepada feng shui atau peramal, ingin mencari nasib, tahu akan nasibnya. Sudah tahu itu tidak benar. Tetapi seperti kuasa gaib yang menghasilkan bagimu, maka kamu bisa di situ adu nasib. Karena orang ini tidak memiliki Allah, tetapi perkara saya di hari ini, yaitu berbeda pendapat, kamu akan mendengar siapa. Di sini ada nabi palsu yang berkata, janganlah ucap nubuat kata mereka itu. Orang yang tidak mengucapkan doa seperti itu, noda tidak akan menimpa kita. Di sini kata yang menghina kita, maka di sini dikatakan Nabi Marsu berkata, janganlah ucapkan nubuatmu. Yang kita suka yaitu mendengar apa kata-kata yang baik, Allah yang memberkatimu. Lakukan yang kamu inginkan, Allah akan memberkatimu, maka akan damai dengan damai sejahtera. Maka kamu datang ke gereja memberikan minyak persembahanmu, maka gereja di sini kamu ada uang, maka kamu akan mendapatkan damai. Maka ini adalah kata-kata dari nabi-nabi palsu. Tapi kita suka untuk mendengar, sebab cocok untuk dipakai. Kita merasa aman, enak didengar. Sebenarnya kita telah berbuat salah dan akibat juga tidak baik, maka kamu akan berkata, hanya saya berbuat demikian oleh karena saya pergi ke ruang doa nubuatan dan Nabi berkata kepada saya bahwa Tuhan sangat memberkati saya. Walau bagaimanapun memberkati saya, tetapi sesungguhnya tidak melihat keras hatinya dan ketegaran hatinya. Dan tanggung jawab ini saya berikan kepada Nabi, sebab Nabi berkata kepada saya, dia akan memberkati saya. Kita membuka hati organ Nabi untuk berbicara kepada kita, bukan di situ untuk meramal. Saya merasa kita pun perlu untuk mendengar perkataan Nabi, sebab dia juga belum tentu mengenalmu dan
mengapa dia berkata-kata untuk menegurmu? Sebab dia mendengar Allah berbicara demikian untuk diberitahukan kepadamu. Tetapi saya merasa ada hal yang lebih baik daripada bertanya kepada Nabi, yaitu bersungguh-sungguhlah membaca Alkitab, sebab firman Allah ada di dalam Alkitab. Dia akan terus untuk berbicara kepadamu secara langsung. Dan juga kita kalau datang renungan pagi itu hal yang baik, sebab kita juga ada makanan firman. Kita di bumi bukan sebagai anak yatim. Kita di bumi, apa yang ingin kita lakukan, tetapi di sini ada kasih lewat firman Allah. Dia merangkul kita dan memberitahukan kita jangan lagi menjadi budak. Lepaskanlah jiwa sebagai budak. Semakin kamu melayani, kamu akan semakin diberkati. Kalau kamu merasa demikian, kamu hanya itu seperti satu pekerjaan. Tahukah, jadi di mana perbedaan anak dengan budak? Seorang budak tidak bisa mendapatkan harta warisan. Segala harga surgawi, berkat surgawi hanya diberikan kepada anak. Kamu bisa menikmati berkat ini, tetapi kamu seorang budak. Kamu menjadi budak untuk melakukan hal ini, untuk tukar menukar dengan Allah. Kamu merasa di situ seperti tukar menukar dengan Allah. Dengan berusaha payah untuk mendapatkan berkat Allah, dengan pelayanan saya untuk mendapatkan berkat Allah, itu sesungguhnya bukan kehendak Allah. Kamu adalah anak. Kamu harus sungguh-sungguh menerima dan bersyukur, harus sungguh-sungguh menanggapi Bapa surgawimu, Allah Bapa. Maka dengan demikian sudah cukup, bukan dengan tukar menukar, bukan seperti perdagangan. Dengan aman sejahtera datang di hadapan Allah, maka kamu menjadi anak. Apakah sebagai anak tidak bisa bekerja, tapi tujuannya berbeda? Demi untuk keluarga Bapa dan pekerjaan Allah, kamu memberikan bagianmu, tetapi bukan sebagai budak. Kalau kamu sebagai anak karena kamu mencintai keluarga ini, keluarga Bapa, maka kamu akan mengerjakan. Tapi di zaman dulu mengatakan orang-orang yang berkuasa mempunyai kedudukan yang memaksa orang untuk berperang, menindas para janda-janda, merampas rumah mereka, dan merampas berkat dan pelindungan bagi anak-anak. Orang-orang yang demikian menganggap tidak ada Allah. Tetapi nubuatan Nabi memberitahukan kepada kita bahwa ada Allah. Dia Maha Tahu. Kalau dia tidak langsung bekerja, suatu hari pasti Allah akan melakukan. Mengapa Allah tidak langsung membalas kita? Sebab Ia memberi kesempatan kita untuk bertobat. Bukan karena kita punya kesempatan, kita dengan membanggakan diri melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini di ayat 11. Seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta, Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak, maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Berikan anggur untuk aku minum, arak pun saya minum. Maka saya hari ini mulai berbicara sembarangan. Tentu dia tidak sembarangan berbicara. Saya merasa jiwa dipenuhi untuk menyampaikan kabar. Sesungguhnya dia ngomong sembarangan, mengandalkan anggur dan arak, sembarangan berbicara bukan dengan kesadarannya. Hidup penuh dengan kepalsuan. Kata-kata yang dikatakannya itu kata-kata dusta dan hampa.
yang kita membohongi orang lain, mendustai orang lain. Sebab saya tahu apa yang kamu pikirkan, saya berkata menurut keinginanmu, berkata-kata yang baik menurutmu. 10 perintah Allah tidak usah dipedulikan, tidak ada Allah yang esa, agar kita jangan mengingini harta orang lain. Kamu pergi untuk menginginkan itu, kamu boleh perbuat. Kalau saya berkata hari ini saya berkata kurang baik karena saya kurang mabuk, bawa arak lebih banyak lagi, saya akan berkata dengan sembarangan. Kalau alkohol juga bisa disebut dengan spirit, seperti dipenuhkan dengan spirit. Maka Rasul Paulus berkata, jangan kamu mabuk anggur, jangan dipenuhi dengan spirit, tetapi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu Holy Spirit, agar Roh Kudus memenuhimu, berkata-kata yang benar, yang jujur, bukan untuk berkata menyenangkan hati orang. Penyak ketiga ayat 12-13 mengatakan tentang orang-orang yang serakah, yang mereka tidak mau bertobat, maka dibawa ke pembuangan dan mengalami satu penderitaan. Saya mau bertanya, kalau orang dalam titik terendah, adakah jalan keluar kedua? Kalau pendapat berbeda, kamu mendengar siapa? Apakah mendengar orang-orang yang menurut keinginanmu? Pertanyaan ketiga, pada seorang titik terendah adakah jalan keluar? Di dalam ayat memberitahukan kepada kita ada, tetapi Allah hendak mengumpulkan orang-orang, yang menghimpun orang yang sisa setelah mengalami peperangan Yahudi. Masih ada sisa-sisa orang Israel dalam peperangan, masih ada sisa-sisanya. Allah lebih belas kasihan kepada mereka, dan Allah berfirman, aku hendak mengumpul mereka bersama, menyatukan mereka seperti kambing domba dalam kandang, dan mereka akan menerobos melalui pintu gerbang. Suatu hari mereka akan keluar. Masih ada jalan keluar, seperti di bahasa Inggris ada lagu berjudulkan Waymaker, dia pembuka jalan. Kita jangan menyerah, sebab jangan mengira kita mengalami hal yang kegagalan maka kita seperti terkurung. Kalau Allah menjadikan kita sebagai orang yang sisa-sisa, haruslah sungguh-sungguh harapan kita kembali mengarah kepada Allah. Selagi ada kesempatan, bertobatlah. Raja kita akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri di kepala barisan kita. Ada harapan. Jangan kecewa pada diri sendiri. Jangan menyerah. Dulu banyak rencangan, banyak keserakahan, membuat hidup sendiri terus dalam kesusahan, bahkan dalam pendapat yang berbeda, masih tetap menginginkan yang diingini sendiri. Saya tidak peduli orang lain katakan yang menurut keinginan saya, maka saya dengar lebih banyak lagi, tetapi itu bukan nabi yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita mohon Tuhan untuk setiap pagi kita merenungkan nama-Nya. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami bisa membedakan panggilan-Mu, panggilan yang dari Engkau atau dari panggilan dari kami sendiri.